Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fresnando Harispunyagoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja RPP saya. Untuk yang pertama yaitu introduction, yaitu asesmen merupakan proses yang digunakan dalam penilaian atau proses pembelajaran. Asesmen terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama merancang, yang kedua melaksanakan, yang ketiga melaporkan. Untuk yang pertama merencanakan. Dalam proses perencanaan sendiri terdapat beberapa penilaian dan tahapan-tahapan. Yang pertama menetapkan sasaran penilaian, yang kedua menetapkan apa yang diukur, yang ketiga menetapkan alat ukur. Sebelum merencanakan penilaian, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Di sini saya mengambil kompetensi dasar tentang gerak melingkar. Untuk sasaran penilaian sendiri terdapat indikator pencapaian kompetensi dasar. Untuk yang saya ambil yaitu disiplin dalam menganalisis dan melakukan percobaan tentang gerak melingkar pada besaran waktu. Dan untuk yang 3.61 menganalisis waktu pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk 4.6.1 nya melakukan percobaan berikut. Presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna, waktu, dan pemanfaatannya. Yang berikutnya tujuan, yaitu tujuannya menjadi 3, yaitu dari 2.6.1 dikembangkan menjadi 2.6.3.1, sehingga yang pertama, peserta didik mampu disiplin dalam menganalisis dan melakukan percobaan tentang gerak melingkar pada besaran waktu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis waktu pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna, waktu, dan pemanfaatannya. Untuk yang diukur sendiri yaitu sikap afektif atau sikap seperti bertanggung jawab. Untuk yang kedua, kognitif pengetahuan atau dengan menganalisis, dan yang terakhir psikomotorik atau keterampilan dengan melakukan presentasi hasilnya tentang gerak melingkar. Untuk yang diukur sendiri afektif ada 6, yaitu disiplin dalam melakukan presentasi, dalam pretest, dalam mencari informasi, dalam menentukan bukti nyata, dalam mengevaluasi presentasi kelompok lain, dan dalam mengisi jurnal refleksi pembelajaran. Untuk keterampilan sendiri juga terbagi menjadi 6, yaitu terampil dalam merumuskan masalah, terampil dalam mengajukan solusi, terampil dalam melakukan penyelidikan mengenai pendapat yang sama, terampil dalam melakukan penyelidikan mengenai bukti nyata yang mendukung rumusan masalah, terampil dalam menghubungkan rumusan masalah, solusi, pendapat yang sama, dan bukti nyata yang mendukung rumusan masalah, dan yang terakhir terampil dalam melakukan presentasi. Untuk alat yang diukur sendiri yaitu ada 2, yaitu lembar observasi dan panduan penilaian produk. Untuk lembar observasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lembar observasi sikap dan keterampilan, sedangkan untuk panduannya dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk lembar observasi sikap terbagi menjadi 6 yang seperti yang tabel sebelumnya, dan yang keterampilan pun juga sama. Dan untuk panduan penilaian produk dalam pengetahuan yaitu berupa tes soal, dan untuk yang keterampilan seperti yang sudah dijelaskan seperti slide sebelumnya. Untuk yang selanjutnya melaksanakan. Dalam melaksanakan kita harus mengetahui indikator empirik. Indikator empirik merupakan sikap yang menunjukkan apa yang kita nilai atau sasaran penilaian. Dalam melaksanakan penilaian, kegiatan belajar fokus terhadap siswa sehingga guru hanya sebagai fasilitator.
dengan afektifnya yaitu terbagi menjadi 3, yaitu itu seharusnya B1 peserta F1, F2, dan F3. Untuk peserta didik melakukan kegiatan pengisian jurnal refleksi pembelajaran secara mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Itu akan diberikan nilai 1. Jika meminta bantuan orang lain, maka diberi skor 0. Untuk psikomotorik sendiri juga sama, yaitu peserta didik mampu menyajikan presentasi dengan baik, lengkap, serta sesuai dengan masa yang didapatkan. Jika peserta didik tidak mampu menyajikan presentasi, maka akan diberikan nilai 0. Untuk dalam ranah kognitif, penilaian dilakukan dalam hasil tes akhir siswa, sehingga penilaian dilihat dari penilaian produk. Untuk sebagai contoh, untuk soal nomor 1, jika siswa menjawab soal dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 20. Jika salah, akan mendapatkan nilai 0. Dan selanjutnya melaporkan. Penilaian kognitif, hasil dari penilaian tersebut masuk dalam kategori panduan penilaian produk atau 3P. Jadi untuk contoh dari siswa A menjawab soal-soal di samping dengan kunci jawaban siswa A, B, A, B, D, A. Dan untuk siswa B, B, A, B, C, A. Nah, untuk skornya sendiri, siswa B mengalami kesalahan pada nomor 4, sehingga mendapatkan nilai 0 pada nomor 4, dan untuk hasil akhirnya siswa A mendapatkan 100 dan siswa B mendapatkan nilai 80. Untuk penilaian sendiri yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Untuk psikomotoriknya sendiri, kita dapat menilai dengan alat ukur lembar observasi dan panduan penilaian produk. Untuk lembar observasi keterampilan sendiri yaitu seperti yang slide tadi, dan saya juga sudah menjelaskan apabila siswa tidak dapat memenuhi kriterianya akan mendapatkan nilai 0 dari untuk sub terampil dalam mengajukan solusi kan terdapat 3. Jika tidak memenuhi salah satu akan mendapatkan nilai 0 gitu. Dan untuk penilaiannya skor total dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk panduan penilaian produk keterampilan sendiri juga sama. Apabila siswa tidak dapat memenuhi akan mendapatkan poin 0 atau tidak mendapatkan poin. Untuk penilaian afektifnya, pada penilaian afektif atau sikap kita dapat menilai dengan alat ukur lembar observasi sikap. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya juga sama. Ketika tidak dapat memenuhi kriterianya, siswa akan tidak dapat nilai atau poin. Untuk melaporkan asesmen atau penilaian terdapat 2 bentuk atau metode yang dilakukan, yaitu bentuk tertulis dan lisan. Untuk yang tertulis sendiri itu hasil penilaian didapatkan dari lembar observasi, penilaian produk, lalu dalam menjadi laporan dalam bentuk rapot. Untuk lisan sendiri bisa dilakukan dengan pembicaraan intens atau konsultasi antara guru dengan wali murid siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.